Pernah nggak kamu bertanya-tanya, kenapa ada kelompok orang yang kalau jatuh miskin, mereka bisa bangkit lagi dengan cepat? Sementara kita, rasanya susah banget buat sekadar naik kelas. Ternyata rahasianya bukan karena mereka lebih pintar atau punya modal besar sejak lahir, tapi karena mereka punya sistem hidup yang tidak diajarkan di sekolah manapun. Di video ini, kita akan bedah tuntas cara mereka keluar dari kemiskinan dan bagaimana kamu bisa mulai menirunya hari ini juga. Simak sampai habis. Ada sebuah pola yang sudah lama menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Tionghoa dalam mengubah nasib. Mereka tidak pernah hanya mengandalkan keberuntungan atau menunggu keajaiban untuk keluar dari jerat kemiskinan. Bukan karena mereka lahir lebih pintar atau memiliki modal besar sejak awal, tapi karena mereka memiliki metode hidup yang sangat disiplin, konsisten, dan seringkali terlihat sangat keras bagi orang luar. Mereka memiliki prinsip fundamental. Miskin itu adalah kondisi sementara, tapi tetap berada dalam kemiskinan adalah sebuah pilihan. Pilihan itu tidak ditentukan oleh satu keberuntungan besar, melainkan dibentuk dari cara kamu bersikap setiap hari. Mereka fokus pada apa yang bisa mereka ciptakan, bukan apa yang mereka tunggu. Jika kamu perhatikan, jarang sekali mereka terjebak di titik nol terlalu lama. Mengapa? Karena mereka memegang kendali penuh atas cara berpikir mereka. Mereka selalu memulai dari hal-hal kecil yang berada di bawah kendali mereka. Di saat banyak orang menghabiskan energi untuk mengeluh tentang ekonomi atau kebijakan pemerintah, mereka justru menganggap keluhan sebagai sinyal bahwa ada yang salah dengan sistem hidup mereka. Mereka tidak akan membiarkan keluhan itu menguap begitu saja. Mereka akan segera berpikir, apa yang bisa saya lakukan detik ini juga agar hidup saya tidak bertambah sulit. Salah satu pelajaran pertama yang diajarkan dalam keluarga mereka adalah cara mengatur uang, bahkan sejak uang itu masih berupa recehan. Ada sebuah keyakinan kuat, jika kamu tidak mampu mengatur uang Rp10.000, kamu tidak akan pernah sanggup mengelola 10 miliar rupiah. Bagi mereka, uang bukan hanya sesuatu yang harus dicari, tapi sesuatu yang harus dijinakkan dan dikendalikan. Inilah yang disebut mentalitas otak harus selalu lebih kaya daripada dompet. Kamu mungkin sering melihat orang yang begitu mendapatkan uang sedikit saja langsung ingin memamerkannya. Tapi bagi mereka, ilmu dan kapasitas diri adalah prioritas utama. Mereka percaya bahwa jika kapasitas otak kamu berkembang, maka dompet akan mengikuti dengan sendirinya. Itu sebabnya, meskipun mereka bekerja seharian dengan fisik yang lelah, mereka tetap menyempatkan diri untuk menganalisis pasar, membaca peluang, atau sekadar berdiskusi tentang cara meningkatkan efisiensi usaha kecil mereka. Mereka belajar dari pergerakan pelanggan, dari kegagalan kompetitor, dan dari setiap transaksi yang terjadi. Kerja keras bagi mereka bukan hanya bekerja siang dan malam tanpa arah yang jelas. Itu bukan kerja keras, itu adalah kerja tanpa visi. Kerja keras yang mereka terapkan adalah kerja yang memiliki lintasan. Mereka tahu kapan harus fokus sepenuhnya pada satu bidang, kapan harus menambah keterampilan baru, dan kapan harus membuang kebiasaan buruk yang menghambat kemajuan. Banyak dari mereka yang merantau atau mulai dari nol, tapi yang membuat mereka naik kelas bukan hanya jam kerjanya, melainkan cara mereka melakukan observasi sambil berjalan. Misalnya, jika mereka membuka toko kelontong kecil, mereka tidak hanya duduk menunggu pembeli, mereka mencatat apa yang paling sering ditanyakan pembeli tapi belum tersedia di toko mereka. Mereka mengamati jam berapa orang paling banyak belanja. Mereka mencatat pola perubahan musim. Di saat orang lain masih mengeluh dagangannya sepi, mereka mungkin sudah mengganti strategi 2 atau 3 kali dalam seminggu berdasarkan data yang mereka kumpulkan sendiri. Ini adalah poin yang jarang disadari banyak orang. Mereka tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Mereka selalu membangun ekosistem. Setiap usaha yang dibangun biasanya dikaitkan dengan relasi, didukung oleh keluarga dan disokong oleh komunitas. Mereka sadar bahwa kemiskinan adalah masalah kolektif, maka solusinya pun harus kolektif. Jika satu orang sukses membuka usaha, dia akan menarik anggota keluarga lainnya untuk ikut membantu atau membuka cabang yang saling berkaitan. Ini bukan kebetulan, ini adalah strategi pertahanan ekonomi yang turun-temurun. Mereka saling membantu dalam hal modal kecil, berbagi ide hingga tenaga kerja. Meskipun dari luar tampak individualis, di dalam mereka bergerak sebagai satu kesatuan yang saling mengangkat. Mereka tahu bahwa berdiri di atas pundak orang yang memiliki tujuan yang sama akan membuat mereka melihat peluang lebih jauh. Pernah nggak kamu menyebut mereka pelit? Sebenarnya itu bukan pelit, tapi fokus. Mereka bersedia hidup sangat hemat, bahkan di bawah standar kemampuan mereka, bertahun-tahun demi mengumpulkan modal.
Mereka tidak butuh validasi atau pujian dari orang lain bahwa mereka terlihat kaya. Mereka lebih pilih punya pondasi yang kuat daripada punya kenyamanan yang rapuh. Fokus mereka bukan pada apa yang bisa dinikmati hari ini, tapi pada apa yang akan terjadi 5 atau 10 tahun ke depan. Gaya hidup selalu ditempatkan di urutan paling akhir. Mereka membangun ruang untuk bermanuver. Dengan memiliki dana cadangan yang dikumpulkan dari disiplin uang kecil, mereka punya kebebasan untuk mengambil keputusan taktis, seperti mengambil alih toko yang mau dijual murah, atau membeli stok barang saat harga jatuh. Inilah kebebasan yang sesungguhnya, punya pilihan untuk bergerak saat peluang muncul. Bagi banyak orang, kegagalan adalah akhir dari segalanya atau sesuatu yang memalukan. Namun dalam sistem hidup mereka, kegagalan hanyalah sebuah data baru. Jika sebuah strategi tidak jalan, mereka tidak akan berdrama atau menyalahkan takdir terlalu lama. Mereka akan segera mengevaluasi, kenapa barang ini tidak laku, di mana letak kesalahannya, apakah harganya salah atau lokasinya. Semua dicatat dan dipelajari. Tidak ada ruang untuk merasa menjadi korban dunia. Bahkan jika mereka harus jatuh berkali-kali, mereka tetap menganggap itu sebagai bagian dari biaya pendidikan menuju stabilitas. Mereka tidak menunggu situasi menjadi sempurna atau negara menjadi ideal untuk maju. Mereka melatih diri untuk tetap tumbuh di tengah ketidakpastian. Karena jika kamu hanya bisa maju saat situasi bagus, maka kamu tidak akan pernah bisa bertahan saat badai datang. Pada akhirnya yang mereka kejar bukan hanya tumpukan uang, melainkan sebuah tanggung jawab. Mereka bekerja keras agar anak-anak mereka tidak perlu merasakan tekanan ekonomi yang sama pedihnya. Namun warisan yang paling utama yang mereka berikan bukan hanya harta benda, melainkan pola pikir, prinsip hidup dan disiplin harian. Mereka mengajarkan bahwa keberhasilan adalah hasil dari akumulasi keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Mereka membuktikan bahwa dengan memegang disiplin lebih kuat daripada alasan untuk menyerah, siapapun bisa menemukan jalan keluar, sesempit apapun jalannya. Kamu tidak harus menjadi orang Tionghoa untuk memiliki kualitas hidup seperti ini. Kamu hanya perlu memiliki tekad untuk membangun sistem hidup yang membuatmu lebih kuat dari hambatan ekonomi apapun. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like. Bagikan juga ke teman atau keluarga. Saya ingin mendengar cerita kamu. Tulis di kolom komentar. Pengalaman apa yang paling berkesan tentang rezeki tak terduga dalam hidupmu? Terakhir, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.